Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita sekarang masuk ke dalam pasal yang ke-6, yaitu tentang az-zinatul halal atau perhiasan yang halal, perhiasan yang diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dan keindahan yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya sekedar keindahan zahir saja. Namun yang dimaksud adalah bahwasanya Allah tabaraka wa taala mencintai segala bentuk keindahan. Allah mencintai keindahan secara umum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis yang lainnya. Kata Nabi SAW dari hadis riwayat Muslim, "Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai, dan Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya Nabi SAW juga bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah itu senang melihat nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut ditampakkan oleh hamba tersebut. Dan dari Sunan An-Nasa'i disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan salah seorang sahabatnya yang berpakaian usang, pakaiannya lusuh. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut, "Apakah engkau memiliki harta?" Maka kata para sahabat tersebut, kata seorang sahabat tersebut, "Iya, punya ya Rasulullah." Kemudian ditanya kembali oleh Rasulullah SAW, "Apa jenis hartamu itu?" Maka kata sahabat tersebut, "Dari jenis unta dan kambing ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW pun, "Fal tura ni'matuhu wa karamatuhu alaik." Hendaknya engkau tampakkan nikmat yang Allah telah berikan kepada engkau. Maksudnya, Allah telah memberikan kepada engkau harta berupa kambing dan unta, maka hendaknya engkau tampakkan harta tersebut, nikmat tersebut, dengan cara membeli pakaian yang indah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sangat suka dengan keindahan. Dan Allah sangat suka apabila nikmat yang Allah telah berikan kepada hambanya ditampakkan, diperlihatkan dengan syarat tidak ujub. Karena sesungguhnya memperlihatkan nikmat yang Allah telah berikan kepada seorang hamba adalah sebuah keindahan yang Allah cintai. Sekaligus bentuk rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan inilah yang dinamakan dengan keindahan batin. Dengan kata lain, Allah menyukai keindahan lahir dan batin. Adapun contoh keindahan zahir maka banyak. Misalkan Allah memberikan seorang harta, kemudian hamba tersebut menginfakkan harta tersebut untuk dijadikan pakaian yang indah, maka pakaian indah ini adalah keindahan zahir. Ataupun contoh lainnya, misalkan Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba anak-anak yang lucu-lucu, yang tampan-tampan, maka ini adalah keindahan zahir. Adapun contoh keindahan batin adalah kemampuan orang tersebut untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Itu taufik oleh Allah kepada hamba tersebut untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini adalah keindahan batin. Dua-duanya indah dan dua-duanya dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Allah mencintai apabila seorang hamba menggunakan pakaian yang indah, ini sebuah keindahan, dan Allah juga mencintai apabila seorang hamba bersyukur
atas apa yang Allah telah berikan. Dan ini juga sebuah keindahan yang disebut dengan keindahan batin, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ma'asyiral muslimin, disebabkan Allah mencintai akan keindahan, maka Allah turunkan pakaian dan perhiasan untuk memperindah penampilan zahir kepada hamba-hambanya. Dan Allah pun juga menurunkan pakaian takwa untuk memperindah penampilan batin bagi hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha, wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun." Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan juga sebagai perhiasan bagi kalian. Namun pakaian takwa itu yang lebih baik. Dan yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Disebutkan juga dalam surat Al-Insan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang penghuni surga. "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Kata Allah, maka Allah melindungi mereka, yaitu para penghuni surga, dari kesusahan pada hari itu pada hari akhir. Dan Allah memberikan kepada mereka keceriaan wajah dan kegembiraan hati. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka, yaitu para penghuni surga, karena kesabarannya berupa surga dan berupa pakaian sutra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, dapat kita pahami bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memperindah wajah atau tubuh seorang hamba dengan pakaian sutra. Allah memperindah wajah seorang hamba dengan kegembiraan. Dan Allah memperindah hati seorang hamba dengan keceriaan. Ketiga-tiganya Allah perindah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai keindahan secara umum, keseluruhan. Baik dalam hal tutur kata, dalam hal penampilan, perbuatan, dan yang lainnya. Dan dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mencintai segala bentuk keindahan. Dan Allah mencintai penyandang keindahan tersebut. Sebaliknya, Allah Tabaraka wa Ta'ala membenci segala bentuk keburukan. Allah mencintai perkataan buruk, Allah membenci perkataan buruk, Allah membenci pakaian yang buruk, Allah membenci penampilan yang buruk. Maka dari itu Allah membenci keburukan dan Allah membenci penyandang atau pelaku keburukan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memperhatikan keindahan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik keindahan zahir, yaitu dengan cara menampakkannya di dunia ini tanpa rasa ujub, maupun keindahan batin, yaitu dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.